Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan IPA terintegrasi untuk ASM 2023 MI tingkat provinsi. Pada video kali ini kita akan bahas soal nomor 7, 8, dan juga 9. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan lainnya. Dan juga sekaligus untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya. Oke, kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk berlangganan untuk mendapatkan segala macam benefit di dalamnya. Oke, di sini kalau misalkan kalian nggak sabar untuk mendapatkan pembahasan part-part selanjutnya, entah itu kami sanggup untuk membuatnya sebelum pelaksanaan KSM tingkat provinsi tahun ini, kalian bisa banget untuk membeli PDF soal pembahasan KSM MI 2023 tingkat provinsi IPA terintegrasi lengkap dari nomor 1 sampai dengan 40, di mana untuk soal nomor 21 sampai dengan 40 akan ada materi-materi singkat yang bisa kalian gunakan untuk bahan belajar tentang soal-soal yang mirip-mirip seperti itu ya. Kalau misalkan kalian berminat, harganya itu 80.000 saja. Yuk hubungi Mimin sekarang di nomor 087860622162 untuk memiliki PDF yang bagus ini. Oke, kita mulai dengan membaca soal nomor 7 bersama-sama. Yuk kita baca dulu ya soalnya bersama-sama. Perhatikan gambar aliran air pada saat melewati pipa dengan ukuran diameter yang berbeda berikut ini. Jadi perhatikan gambarnya. Perhatikan juga pernyataan berikut ini. Pernyataan pertama, kecepatan aliran di pipa 1 lebih besar daripada kecepatan aliran di pipa 2. Pernyataan kedua, kecepatan aliran di pipa 1 lebih kecil daripada kecepatan aliran di pipa 2. Pernyataan ketiga, volume aliran di pipa 1 sama dengan volume aliran di pipa 2. Pernyataan keempat, debit aliran di pipa 1 sama dengan debit aliran di pipa 2. Pernyataan yang benar tentang aliran air yang melewati pipa sebagaimana gambar di atas adalah titik-titik. Nah, pembahasan dari soal ini kalian harus mengerti yang namanya persamaan kontinuitas. Nah, di sini aliran air yang melewati pipa dengan ukuran berbeda itu mengikuti persamaan kontinuitas tadi untuk menghitung nilai debit airnya dengan rumus A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Dari persamaan itu dapat dilihat bahwa nilai luas penampang yang makin besar akan menghasilkan kecepatan aliran yang lebih kecil dan begitu sebaliknya, sehingga kita nyatakan bahwa pernyataan satu salah sedangkan pernyataan kedua itu benar, karena tadi ya, luas penampang yang makin besar akan menghasilkan kecepatan aliran yang lebih kecil. Jadi ini dapat kita lihat bersama di kehidupan kita sehari-hari. Ketika lubangnya dari suatu penampungan air itu kecil, otomatis kencang sekali semburannya ya. Sedangkan kalau misalkan lubang airnya itu sangat besar, maka kecepatan itu jauh lebih kecil dibanding kalau misalkan lubangnya itu sangat kecil ya. Dengan melihat kedua variabel A dan V, A adalah luas penampang dan V adalah kecepatan, pada persamaan menghasilkan nilai debit yang sama. Karena A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Maka ini kan rumusnya sama-sama debit ya. Debit 1, debit 2. Berarti kita simpulkan bahwa debit 1 sama dengan debit 2. Maka kita nyatakan bahwa pernyataan yang keempat itu benar. Kemudian volume dalam kedua ukuran pipa berbentuk silinder bergantung pada jari-jari pipa. Jadi volume silinder itu adalah V sama dengan Pi R pangkat 2H. Karena diameter pipa 1 lebih besar daripada pipa 2, volume aliran keduanya tidak sama. Dengan itu pernyataan ketiga itu dikatakan salah. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa pernyataan yang benar pada soal ini adalah pernyataan yang 2 dan 4. Jawabannya adalah yang opsi C. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Kalau misalkan kalian belum paham, jangan ragu-ragu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, di soal nomor 8 ini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan beberapa hal berikut ini. 1. Susunan partikel renggang dan teratur. Pernyataan kedua, bentuk dan volume berubah-ubah. Pernyataan ketiga, melarutkan zat padat berukuran kecil. Pernyataan 4, susunan partikel rapat dan teratur. Pernyataan kelima, bentuk dan volume tetap. Pernyataan keenam, tidak dapat dilihat tapi bisa dirasakan. Pernyataan ketujuh, bentuk dapat berubah namun volumenya tetap. Pernyataan kedelapan, susunan partikel renggang dan tidak teratur. Beberapa hal yang merupakan karakteristik benda cair kecuali titik-titik. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini kalian harus mengetahui benda cair itu memiliki ciri-ciri sebagai apa. Jadi di sini perhatikan ya, benda cair memiliki ciri-ciri seperti berikut ini. Jadi yang harusnya itu adalah yang ini ya. Perhatikan, bentuk zat dapat berubah mengikuti wadah. Jadi ini adalah ciri-ciri yang pertama dari zat cair atau benda cair. Maka pernyataan kedua itu salah ya. Harusnya bentuknya itu yang berubah-ubah tergantung dari wadahnya, bukan volumenya. Nah, pernyataan kedua menempati ruang dan memiliki massa. Pernyataan ketiga mengalir ke tempat yang lebih rendah.
Kemudian dapat melarutkan zat padat kecil seperti kopi, gula, dan lain-lain. Kelima, memiliki sifat kapilaritas atau dapat meresap melalui celah kecil. Yang keenam, susunan partikel tersusun secara teratur namun terlihat renggang. Jadi di sini kalau kita lihat yang benar itu yang mana kira-kira? Jadi di sini yang benar itu adalah ini ya, teratur namun terlihat renggang, ini benar ya. Pernyataan pertama benar, melarutkan zat padat berukuran kecil benar ya, sesuai dengan yang poin 4. Susunan partikel rapat dan teratur, ini salah ya, harusnya dia agak renggang. Bentuk dan volume tetap, salah, harusnya dia berubah-ubah tergantung dengan wadahnya. Tidak dapat dilihat tapi bisa dirasakan, salah, dia harusnya bisa dilihat ya kalau zat cair itu harusnya ciri-ciri yang benda gas ya, seperti udara, seperti itu ya. Bentuk dapat berubah namun volume tetap, ini benar ya, volumenya tetap. Kemudian yang kedelapan, susunan partikel renggang dan tidak teratur, ini salah, harusnya dia teratur. Sehingga kalau kita lihat di sini yang salah 2, 4, 5, 6, 8. Jadi yang di sini yang ada di pilihan ganda itu yang 4, 5, 6. Sehingga kita pilih jawaban yang benar adalah 4, 5, 6. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Peristiwa yang menyebabkan perubahan benda akibat pengaruh suhu diantaranya adalah titik-titik. Nah, di sini karena di sini kita lihat pilihan jawabannya itu ada berbicara tentang pemanasan, pendinginan, pembusukan, pelapukan, dan lain sebagainya. Kita pelajari bersama dulu ya. Dari opsi jawaban, pemanasan dan pendinginan merupakan proses berubahnya suhu dan berkaratnya besi tidak terjadi akibat suhu, melainkan adanya reaksi kimiawi antara besi, air, dan oksigen. Pembusukan, pembakaran, dan pelapukan merupakan salah 3 contoh peristiwa yang mengubah sebuah benda akibat suhu. Pembusukan mempercepat pertumbuhan bakteri di suhu sedang, pembakaran mengubah bahan organik menjadi karbon dioksida dan air, sementara batuan akan mengalami pemuaian ketika suhu panas dan mengerut ketika suhu dingin. Perubahan suhu yang berulang menyebabkan batu mengalami pelapukan. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka kita akan memilih pilihan jawaban yang merupakan pembusukan, pembakaran, dan pelapukan yang merupakan peristiwa yang menyebabkan perubahan benda akibat pengaruh suhu yang ada di soal nomor 9 ini. Jadi kita pilih jawabannya adalah opsi yang B. Seperti itu. Jadi yang tadi ada berkarat itu jelas salah ya, karena tidak dipengaruhi oleh suhu. Sedangkan ada yang pendinginan dan juga pemanasan itu juga salah, karena itu adalah proses berubahnya suhu, bukan perubahan yang diakibatkan oleh suhu. Bedakan ya, pembeda antara soalnya itu dan juga yang pendinginan pemanasan ini. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal nomor 9 ini. Jadi kalau misalkan kalian belum paham, jangan ragu-ragu untuk komentar di bawah, oke? Nah, jadi itu dia tadi 3 soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian sudah paham, alhamdulillah. Kalau misalkan kalian masih penasaran untuk pembahasan soal selanjutnya tanpa harus menunggu video-video part selanjutnya, kalian bisa banget membeli pembahasannya dari Bimbingan Belajar Orhan, tersedia dalam bentuk PDF dengan harga 80.000 saja untuk 100 orang pembeli pertama. Jadi buruan ya, agar kalian tidak ketinggalan harga promo ini dengan cara menghubungi Mimin di 0878 6062 2162. Yuk miliki sekarang dan raihlah juara KSM tahun ini. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.